Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya Rizky Amalitus Saada dari Prodi Manajemen Ekstensi semester 6 akan membahas salah satu materi mata kuliah manajemen konflik, yaitu bertemakan manusia dan dinamika konflik. Poin pertama, yaitu latar belakang. Sepanjang kehidupan manusia, senantiasa dihadapkan dan bergelut dengan konflik, baik itu secara individu maupun organisasi. Terutama, organisasi yang sedang berkembang membutuhkan perubahan atau inovasi baru sehingga menimbulkan konflik. Konflik merupakan fenomena dinamika yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan organisasi. Bahkan, konflik selalu hadir dalam setiap hubungan kerja antara individu dan kelompok. Perbedaan pada individu merupakan potensi manusia yang dapat menjadi potensi positif maupun negatif. Upaya menumbuhkan atau mengembangkan potensi positif dan meminimalkan potensi negatif adalah upaya penanganan konflik. Jadi, konflik itu bisa mengarah ke positif maupun negatif. Tinggal bagaimana manajer mengatasi konflik yang ada. Poin kedua, yaitu pengertian dinamika konflik dalam organisasi. Menurut Wildan Zulkarnain tahun 2013, dinamika adalah sesuatu hal yang mempunyai tenaga atau kekuatan, selalu bergerak, berkembang, serta bisa menyesuaikan diri terhadap keadaan tertentu. Sedangkan menurut Drs. Aryono Suyono, konflik merupakan suatu proses atau keadaan di mana dua pihak berusaha menggagalkan tercapainya tujuan masing-masing yang disebabkan adanya perbedaan pendapat, nilai, atau tuntutan dari masing-masing pihak. Jadi, berdasarkan berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa dinamika konflik itu sendiri mempunyai arti di dalam organisasi suatu keadaan yang selalu berubah, di mana terdapat sebuah perkumpulan yang memiliki tujuan masing-masing dan tidak selaras dalam perjalanannya, sehingga menimbulkan berbagai masalah baru yang merugikan banyak pihak. Poin ketiga, yaitu jenis-jenis konflik dalam organisasi. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara tahun 2008, ada 4 bentuk konflik dalam organisasi. Yang pertama yaitu konflik hierarki. Konflik yang terjadi pada tingkatan, misalnya tingkatan jabatan, kedudukan, pangkat dalam suatu organisasi. Contohnya konflik antar pemimpin dan karyawan. Nomor 2, yaitu konflik fungsional. Konflik dari bermacam-macam fungsi departemen dalam organisasi. Misalnya, konflik yang terjadi antar bagian produksi dengan bagian pemasaran. Konflik ini terjadi terhadap departemen yang saling berhubungan satu sama lain. Yang ketiga, yaitu konflik staf dengan kepala unit. Konflik ini terjadi antar pimpinan unit dengan stafnya, terutama yang berhubungan dengan wewenang. Misalnya, karyawan staf secara tidak formal mengambil wewenang yang berlebihan. Dan jenis konflik yang keempat adalah konflik formal-informal, yaitu konflik yang terjadi yang berhubungan dengan norma yang berlaku di organisasi informal dan organisasi formal. Misalnya, konflik ini terjadi ketika pemimpin yang menampatkan norma yang salah pada organisasi, yang tidak mengerti antara organisasi formal maupun informal, itu bisa menimbulkan konflik antar organisasi atau di dalam organisasi tersebut. Sedangkan menurut James A. F. Stunner and Charles Wonkel, dikenal ada 5 jenis konflik, yaitu yang pertama intrapersonal. Konflik ini terjadi pada dirinya sendiri, yang biasanya seseorang memiliki 2 keinginan sekaligus yang tidak mungkin dipenuhi secara bersamaan. Sebagaimana diketahui bahwa dalam diri seseorang itu biasanya terdapat hal-hal atau sejumlah kebutuhan yang secara bersamaan dan itu tidak bisa dijalankan atau dikabulkan, sehingga terjadilah konflik pada dirinya sendiri karena tidak bisa berpuas diri. Yang kedua adalah konflik interpersonal. Konflik ini biasanya terjadi antara 2 individu yang berbeda kepentingan atau keinginan. Sering terjadi yang berbeda status, jabatan, bidang kerja, dan lain-lain. Konflik ini merupakan suatu dinamika yang amat penting dalam berperilaku pada organisasi.
karena bisa berpengaruh pada proses pencapaian tujuan organisasi tersebut. Konflik yang ketiga yaitu antar individu dan kelompok. Konflik ini seringkali berhubungan dengan cara individu menghadapi tekanan-tekanan untuk mencapai target atau norma yang berjalan pada organisasi tersebut. Sehingga apabila individu itu tidak bisa menjalankan target atau norma yang berlaku, maka akan terkena sanksi atau hukuman karena tidak mencapai produktivitas kelompok di mana dia bekerja. Konflik yang keempat adalah konflik antar organisasi, dan yang terakhir yaitu konflik antar kelompok dengan organisasi yang sama. Konflik ini seringkali terjadi ketika ada dua perusahaan yang sama-sama memiliki produksi atau barang yang sama, yaitu berdasarkan pengalaman ketika mengembangkan produk itu bisa menyebabkan konflik yang ada karena teknologi baru atau pemanfaatan sumber daya secara lebih efisien. Poin keempat yaitu ciri-ciri konflik dalam organisasi. Yang pertama, setidak-tidaknya ada dua pihak secara perseorangan maupun kelompok yang terlibat dalam suatu interaksi yang saling bertentangan. Yang kedua, paling tidak timbul pertentangan antara dua pihak secara perseorangan atau individu maupun kelompok dalam mencapai tujuan, memainkan peran, dan atau adanya nilai-nilai norma yang saling berlawanan. Poin kelima yaitu sumber terjadinya konflik. Ada beberapa sumber yang bisa menjadikan konflik. Yang pertama yaitu perbedaan pendapat, yang kedua salah paham, yang ketiga ada pihak yang dirugikan, dan yang keempat perasaan sensitif. Sedangkan menurut Handoko tahun 1998 menyatakan bahwa sumber-sumber konflik ada tiga. Yang pertama komunikasi, yang kedua struktur, dan yang ketiga pribadi. Komunikasi sangat penting dalam sebuah organisasi karena komunikasi yang baik akan cepat menyelesaikan konflik yang ada, sehingga ketika konflik itu sudah atau langsung bisa terselesaikan, maka konflik akan mengarah pada hal-hal yang positif karena tidak mengulur-ngulur waktu untuk menyelesaikan konflik yang ada, sehingga konflik tersebut bisa membangun kekompakan dan keharmonisan dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Poin keenam yaitu dampak konflik dalam organisasi. Yang pertama, dampak positif. Menurut Wijono tahun 1993, bila upaya penanganan dan pengelolaan konflik karyawan dilakukan secara efisien dan efektif, maka dampak positif akan muncul melalui perilaku yang dinampakkan oleh karyawan. Misalnya, yang pertama, meningkatnya ketertiban dan kedisiplinan dalam menggunakan waktu bekerja. Yang kedua, meningkatnya hubungan kerjasama yang produktif. Selanjutnya yaitu dampak negatif dalam konflik. Dampak negatif menurut Wijono tahun 1993 sesungguhnya disebabkan oleh kurang efektif dalam mengelolanya. Jadi misalnya ketika ada konflik di dalam suatu organisasi sering mengulur-ngulur waktu sehingga konflik tidak terselesaikan dengan cepat. Itu bisa menyebabkan meningkatnya jumlah absensi karyawan, seringnya karyawan mangkir waktu kerja. Banyak karyawan yang mengeluh karena sikap atau perilaku teman kerjanya yang dirasa kurang adil untuk membagi tugas dan tanggung jawab, dan yang sering menurunkan moral, semangat, dan motivasi kerja pada setiap karyawan karena konflik yang bersifat negatif. Poin terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan informasi yang ada di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dinamika konflik dalam organisasi merupakan hal yang wajar yang dialami setiap organisasi sebelum mencapai kesuksesan. Begitu banyak konflik yang muncul dalam suatu organisasi. Konflik terjadi sebab adanya perbedaan dalam tujuan, perbedaan dalam persepsi, maupun ketidakjelasan organisasi dalam masalah komunikasi. Sekian tugas presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan semoga materi ini bisa bermanfaat untuk saya sendiri dan untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.